Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi, perkenankan saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Muriah MPD selaku mentor, Bapak Nur Basuki SOS MSI selaku coach. Perkenalkan, saya Siti Kholilah, peserta Latsar CPNS Provinsi DKI Jakarta Angkatan 137 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Peserta Didik kelas 5A dengan pembelajaran menggunakan live worksheet di SDN Kebonjeruk 08. Berikut adalah visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Visi Pemprov DKI yaitu Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua, dan memiliki 5 misi. Tugas dan fungsi SKPD. Tugas SKPD yaitu Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program 6 tahun untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan memiliki 12 fungsi. Sebagai guru, saya memiliki tugas dan fungsi guru berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3 dan 4. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Selama 1 tahun saya mengajar di SDN Kebonjeruk 08, saya menemui berbagai macam isu. Ada 3 isu yang menurut saya menarik dan layak untuk dicari solusi permasalahannya, yaitu yang pertama, rendahnya keterampilan peserta didik dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Isu ini berdasarkan data lembar observasi keterampilan menyanyi peserta didik, yaitu sebanyak 52% siswa tidak hafal lagu wajib nasional. Yang kedua, rendahnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan lembar observasi keaktifan peserta didik, yaitu sebanyak 55% siswa tidak aktif pada proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 5. Berdasarkan data hasil PTS IPA semester 2 di kelas 5A SDN Kebonjeruk 08 sebanyak 62% belum mencapai KKM, yaitu 76 yang ditetapkan. Setelah mengidentifikasi isu, maka langkah selanjutnya adalah mencari isu prioritas yang akan digunakan adalah metode APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Dari sini, kita akan mendapatkan isu prioritas yaitu rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 5A. Keterkaitan isu prioritas tersebut dengan agenda 3 yaitu yang pertama berkaitan dengan manajemen ASN. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya adalah media pembelajaran. Kurang kompetensi guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan akan berpengaruh terhadap pelayanan untuk peserta didik. Hal ini berdampak pada hasil belajar peserta didik tidak sesuai KKM yang telah ditentukan. Di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya semua perencanaan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan Smart ASN, kurangnya pemanfaatkan teknologi digital yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Setelah didapatkan isu prioritas, selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada isu prioritas melalui FGD. Setelah itu, dilanjutkan dengan menganalisis masalah tersebut dengan metode USG untuk mendapatkan urutan masalah prioritas yang paling penting untuk diselesaikan. Urutan yang pertama di sini diperoleh yaitu masalah prioritasnya adalah pembelajaran belum efektif. Setelah didapatkan masalah prioritas, maka berlanjut dengan akan mencari penyebab masalah prioritas tersebut dengan menggunakan diagram fishbone.
Di sini masalahnya adalah pembelajaran belum efektif. Penyebab-penyebabnya, yang pertama metode, yaitu metode yang digunakan monoton. Yang kedua material, terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang ketiga mesin, penggunaan media pembelajaran yang tidak interaktif. Berdasarkan Fishbone tadi, maka diidentifikasi penyebab masalah prioritas dengan metode USG. Dengan metode ini, diperoleh penyebab masalah prioritas yaitu penggunaan media pembelajaran yang tidak interaktif. Berdasarkan penyebab masalah prioritas tersebut, maka muncullah gagasan kreatif untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu yang pertama, menggunakan media pembelajaran modul bahan ajar digital, yang kedua, menggunakan media pembelajaran PPT, yang ketiga, menggunakan media pembelajaran live worksheet. Dari ketiga gagasan tersebut, kita cari solusi prioritasnya dengan analisis solusi prioritas dengan McNamara. Di sini kita mendapatkan solusi prioritas yaitu menggunakan media live worksheet. Setelah mendapatkan solusi prioritas, maka kegiatan-kegiatan yang telah disusun pada rencana aktualisasi saya pada kesempatan ini yaitu kegiatan pertama yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan output penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu menyusun konsep RPP, melakukan diskusi dengan KKG, dan meminta persetujuan mentor. Output dari tahapan kegiatan yaitu konsep RPP, notulensi, dan dokumen diskusi, serta RPP yang ditandatangani mentor, foto, dan video. Nilai dasar berakhlak yaitu masuk ke 7 nilai dasar tersebut. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi dan misi, yaitu mewujudkan visi dan misi DKI Jakarta nomor 3. Penguatan nilai organisasi yaitu berintegritas, kolaboratif, dan akuntabel. Kegiatan 2, penyusunan media live worksheet. Output dari kegiatan ini adalah media live worksheet. Ada 3 tahapan kegiatan, yaitu menyusun konsep media live worksheet, melakukan uji coba media live worksheet, yang ketiga meminta persetujuan mentor. Output dari tahapan kegiatan ini, pertama, konsep media live worksheet, yang kedua, laporan uji coba media live worksheet, yang ketiga, dokumen surat persetujuan mentor. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, responsif, kualitas, kepuasan, akuntabel, integritas, konsisten, dapat dipercaya, kompeten, kinerja terbaik, learning agility, ahli di bidangnya, harmonis, peduli, loyal, kontribusi, adaptif, inovasi, antusias terhadap perubahan, kolaboratif, sinergi untuk hasil lebih baik. Kontribusi visi dan misi mewujudkan visi dan misi DKI Jakarta nomor 3 dan penguatan nilai organisasinya yaitu berintegritas, kolaboratif, akuntabel, dan inovatif. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Outputnya yaitu laporan pembelajaran. 3 tahapan pada kegiatan ini yaitu 1. Melaksanakan kegiatan pretest. Kedua, melaksanakan pembelajaran menggunakan media live worksheet. Yang ketiga, melakukan refleksi dan kesimpulan kegiatan pembelajaran. Outputnya yaitu hasil pretest, terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran live worksheet. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Output dari kegiatan yang ini yaitu laporan evaluasi pembelajaran. Ada 4 tahapan pada kegiatan ini. Yang pertama, melakukan kegiatan post-test. 2, memberikan reward pada peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang ketiga, membandingkan perubahan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media live worksheet. Dan yang keempat, melaporkan hasil kegiatan peserta didik kepada mentor. Output dari kegiatan ini yaitu hasil post-test, dokumentasi pemberian reward, hasil analisis pretest, dan post-test, serta dokumentasi saat melaporkan hasil kegiatan. Nilai dasar berakhlak
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi dan misi yaitu mewujudkan visi dan misi DKI Jakarta nomor 1. Penguatan nilai organisasi yaitu akuntabel dan berkeadilan. Ini adalah rekapitulasi penerapan nilai-nilai dasar PNS. Penjadwalan rancangan aktualisasi saya dimulai dari tanggal 12 sampai 14 Juni seperti tabel berikut ini. Dan pihak-pihak yang terlibat pada rancangan aktualisasi saya adalah Kepala Sekolah SDN Kebonjeruk dan 08 Pagi, Ibu Hajah Muria, Coach Bapak Nur Basuki, Wakil Kepala Sekolah SDN Kebonjeruk 08 Pagi Bapak Sigit Prihadi, rekan sejawat guru SDN Kebonjeruk 08 Pagi yaitu Bapak Sigit dan Ibu Indri Noviana serta peserta didik SDN Kebonjeruk 08. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya, semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.